penting bisa berbobot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Santoso dengan NIM 3624100. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai pengawasan di bidang konstruksi dari tugas media sosial mata kuliah media sosial Universitas Pelita Bangsa. Pengawasan di bidang konstruksi merupakan salah satu aspek dalam memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan sesuai dengan rencana, spesifikasi teknis, dan standar yang berlaku. Kebetulan saya mendatangkan narasumber yang bekerja di bidang pengawasan konstruksi di salah satu institusi di Indonesia. Ini teman saya dulu waktu SMA, Mas Yanuar. Terima kasih Mas telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai apa sih pengawasan di bidang konstruksi, pengadaan atau jenis mutu yang lainnya. Boleh sedikit cerita tentang apa sih yang dimaksud dengan pengawasan di bidang konstruksi itu? Baik Mas. Ya, jadi saya sebagai pengawas lapangan itu saya juga belum terlalu lama ya untuk di dunia konstruksi. Itu saya sebagai pengawas lapangan itu jadi pengawas lapangan ataupun konsultan pengawas itu harus memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana. Jadi sesuai dengan rencana itu yang dipastikan adalah waktu, terus kualitas mutu, terus anggaran. Nah, pengawas lapangan itu harus memastikan 3 hal tersebut. Nah, selain waktu, mutu, terus sama anggaran, pengawas lapangan juga memastikan tenaga kerja ataupun material. Ya, jadi tenaga kerja pun kita harus memastikan untuk tenaga kerja juga harus menggunakan APD ya, tentang keselamatan ya, ya, untuk terkait keselamatan juga SMKK, sistem manajemen keselamatan. Terus itu sih yang tugas utamanya ya, yang harus dipastikan terkait pengawas lapangan itu. Siapa sih yang bertanggung jawab di dalam pengawasan di proyek konstruksi? Ya, dari pihak mana gitu? Gimana? Iya, yang bertanggung jawab atas pengawasan di proyek konstruksi itu siapa gitu? Yang bertanggung jawab di lapangan gitu. Struktur organisasinya kalau misalkan dijelaskan itu kayaknya panjang banget sih Mas. Jadi yang bertanggung jawab ketika di lapangan itu kayak mandor proyek gitu, dia bertanggung jawab nggak dalam keseluruhan? Apakah ada di bawah kendali kontraktor? Kalau misalkan untuk mandor ataupun pekerja lainnya itu dia arahan dari si kontraktor. Tuh, tapi misalkan jangan tadi Ira bertanya apa sih? Jangan yang itu, ini jangan, ini dihindarin Cok. Soalnya ini kan pasti kalau Ira nggak bisa nih, ntar kita nanya yang lain gitu ya, maksudnya
Ini nih keluarin kata-kata spek-spek doang. Lanjut tuh. Gampang di crop. Ini aja nih yang di sini nih, yang di HP kalau kata kita. Tadi kan udah yang pertama. Nah, tadi kan udah kan yang selamatan gitu kan. Nah, terus kita tanya yang apa namanya? Selain itu apa jangan tantangan ya, tapi boleh dijelaskan terkait yang tadi Mas, apa ada kualitas, Oh iya iki. terus Iya. kualitas mutu sama Iya. anggaran itu Bagaimana? tadi baru kita jelasin ketika anggaran itu. Terus gini Mas, Pertanyaan kedua gitu. pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga di lapangan gitu Mas, agar proyek itu tepat waktu, hasilnya memuaskan gitu, gimana Mas? Jadi ketika pelaksanaan tersebut untuk menjamin mutu itu nanti perlu dipastikan ketika pelaksanaan katakanlah misalkan pelaksanaan pengecoran ya. Jadi ada pengecoran, pekerjaan pengecoran misalkan pengecoran beton pada waktu perencanaan ataupun ada biasa di spesifikasi teknis ya. Jadi kontraktor perlu melihat spesifikasi teknis terkait pengecoran ataupun pembersihan ataupun dan lainnya ya. Ketika pengecoran sebelum pengaplikasian pengecoran itu nanti biasanya untuk konstruksi besar itu ada quality control. Jadi ada QC. Jadi ketika sebelum pengaplikasian pengecoran itu nanti bakal diuji dulu beton tersebut. Jadi beton tersebut itu sesuai mutu enggak ya kan. Nanti ketika sudah sesuai mutu ataupun ada apa namanya checklist ataupun spek itu dari apa beton tersebut, nah itu udah dipastikan nanti dia menggunakan sesuai yang direncanakan di spesifikasi teknis itu. Terus ada nggak sih Mas yang masalah di lapangan gitu loh, entah situasi darurat atau yang lainnya gitu? Pernah nggak mengalami ketika permasalahan di lapangan ya? Iya. Yang pernah saya alami sih ini sih ketika masalah-masalah di lapangan itu yang pertama komunikasi. Komunikasi itu penting banget untuk koordinasi dengan kontraktor, dengan subkonnya ataupun dengan pihak-pihak lainnya ya. Jadi misalkan komunikasinya tidak baik itu kita sulit untuk mengendalikan pekerjaan tersebut. Jadi selalu ada miss itu sulit itu misalkan itu harus dipastikan komunikasi berjalan dengan baik sih agar apa namanya ketika ada permasalahan langsung ditindaklanjuti biar terjamin itu waktunya. Ataupun kedua dia biasanya masalah ada di cuaca. Iya, kadang cuaca akhir-akhir ini enggak ini banget. Iya, kadang cuacanya misalnya lagi hujan itu kan cuaca kan tidak bisa kita kendalikan ya sebagai manusia. Misalkan ada keterlambatan di proyek, pengawasannya gimana itu Mas? Ada keterlambatan proyek terjadi ketika biasanya itu ya tadi misalkan komunikasi alam atau komunikasinya nggak berjalan dengan baik, terus apa bencana ataupun cuaca itu ada ya. Permasalahan yang tidak terlalu sulit itu kayak misalkan salah satunya itu ya biasanya di lapangan kan kita ada perencanaan tuh dan desain build, spesifikasi teknis dan lainnya. Jadi ketika di lapangan tidak sesuai dengan desain build itu nanti itu kita perlu koordinasikan dengan pihak-pihak kontraktor, owner dan pengawas lapangan. Katakanlah contoh ya, misalkan ada galian tanah misalkan 5 meter, tapi ada pipa di situ yang
tidak diketahui ketika perencanaan kan. perencanaan. Jadi ketika pelaksanaan tersebut itu bermasalah di pelaksanaan di lapangan, ada pipa itu, jadi kita harus koordinasi kan dengan kontraktor, dengan owner. Jadi setelah koordinasi nanti apa yang akan ditindaklanjuti dalam hal tersebut, masalah tersebut. Yang saya alami itu ketika misalnya terjadi seperti itu nanti bakalan CCO, kontrak change, kontrak change CCO, kontrak change order. Sorry itu. Jadi ketika CCO itu ada pekerjaan tambah kurang nanti di situ Mas. Jadi dari permasalahan tersebut tadi dicari dulu nih Mas. Barangkali Permasalahan. Iya, misalkan ada hal-hal yang lain juga, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bermasalah, entah ada yang nambah ataupun kurang. Nah disitulah nanti berjalannya CCO. Jadi CCO itu nanti kita bisa ada pekerjaan nambah, bisa ada pekerjaan kurang. Nanti di situ Itu dari segi anggaran gimana itu kalau ada pekerjaan yang menambah? Nah, Apakah ini sudah sesuai yang kemarin anggarannya? Nah, kalau misalkan terkait anggaran maka dari itu kita rapatkan CCO ini, kita ketahui dulu nih di lapangan nih apa saja nih, kita cari dulu nih masalahnya. Jadi ketika udah selesai semua, ada pekerjaan tambah, ada pekerjaan kurang. Nah di situ ketika pekerjaan tambahnya banyak, berarti nilai anggaran itu harus naik. Nah itu dari pihak owner setuju atau tidak nih anggaran yang naik nih. Otomatis pasti disetujui kan, karena ini emang biar berjalannya proyek. Nah misalkan ada juga katakanlah emang stabil CCO dan CCO tambah kurang pekerjaannya itu tidak menaikkan anggaran. Iya itu, tapi biasanya emang kita bertambah sih. Untuk progres harian gimana itu Mas? Dokumentasi progres harian kayak hari ini kita harus berapa persen dari 100% pengerjaan atau gimana itu? Oh itu kan biasanya untuk laporan ataupun itu kan sesuai dengan rencana kontraktor tuh, nanti dia punya time schedule ataupun kurvais tuh, dia per minggunya punya rencana berapa, nanti sesuai dengan realisasi bobotnya, realisasi di lapangan berapa itu sudah ada di kontraktor tuh, kurvais ataupun time schedule. Nah kita sebagai pengawas itu tinggal untuk mengikuti realisasinya tuh, progres per minggu ada berapa. Jadi setiap sebulan sekali ataupun setiap minggu sekali biasanya diadakan rapat tuh untuk melihat progres tersebut udah mencapai berapa persen. Terus kalau ada yang material yang tidak memenuhi standar itu gimana itu Mas? Kan banyak nih kontraktor yang nakal gitu kalau kita tidak diawasi oleh orang-orang dinas, itu gimana itu Mas? Ketika seperti itu ya biasanya kita untuk sebagai pengawas ketika tidak sesuai dengan spesifikasi kita biasa balikan lagi. Itu kontraknya dibatalkan atau memang gimana itu? Enggak, kontrak ataupun pelaksanaan tetap berjalan, tapi kita meminta untuk pembersihan tersebut itu harus dengan sesuai spesifikasi teknis, karena itu kan sudah sesuai rencana. Jadi tidak perlu kecuali katakanlah ada kondisi tertentu. Mungkin sangat ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pesan-pesannya apa sih Mas menjadi pengawas itu untuk kita nih yang lulusan teknik sipil yang akan datang gitu loh Mas? Untuk pesan-pesan kita ya mungkin kedepannya banyak mencari ilmu di lapangan apa gimana itu? Ketika misalkan masing-masing kuliah mungkin harus mencari dari jurnal, pengetahuan dari
artikel jurnal gitu. itu kebanyakan di jurnal sih untuk mencari informasi-informasi. Tergantung sih masnya nanti tinggal mau fokus di mana, di konstruksi gedung, jalan, ataupun sumber daya air irigasi, ataupun SDA gitu. Itu aja sih, mungkin banyakin pengetahuan, biarpun berbeda di lapangan tapi pengetahuan itu penting. Iya. Terima kasih Mas Yanuar yang sudah menyempatkan waktu datang jauh ke sini, ibaratnya meng-share ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil itu, konstruksi itu seperti apa, pengawasan di lapangan seperti apa. Sebenarnya pengawasan di bidang konstruksi itu sangat penting untuk sebuah keberhasilan sebuah proyek. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan konstruksi berjalan dengan rencana, spesifik teknis, anggaran dan waktu yang ditentukan, serta menjaga kualitas dan keselamatan kerja. Dan pengawasan dilakukan langsung oleh pengawas konstruksi yang bertanggung jawab untuk mengawasi setiap aspek pekerjaan, mulai dari material yang digunakan, teknik pelaksanaan, hingga kepatuhan terhadap standar keselamatan. Dari mengurangi resiko kegagalan proyek, meningkatkan efisien, dan memastikan kualitas serta keselamatan yang optimal di setiap tahap konstruksi. Pengawasan yang baik juga dapat membantu menghindari pemborosan sumber daya, mempercepat penyelesaian proyek, serta mengurangi potensi masalah yang merugikan semua pihak yang terlibat. Mungkin itu tentang pengawasan konstruksi. Terima kasih Mas Yanuar telah hadir di rumah saya untuk berbincang mengenai apa sih dunia pengawasan konstruksi. Padahal dia datang langsung dari Bali, baru datang dia, sampai kemarin juga sempat libur Natal, mungkin waktunya padat. Baru hari ini kita ketemu dengan Mas Yanuar, orang yang bekerja di bidang pengawasan di salah satu dinas. Terima kasih Mas Yanuar telah hadir. Iya mas, sama-sama. Saya juga mungkin nggak banyak karena mungkin waktunya juga iya, karena udah malam juga, terus ya. Besok waktunya liburan juga, weekend. Terima kasih berbincang ilmu dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.